Salam jumpa sahabat YKB dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan mengulik Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul Mangkraknya Mega Proyek Menara Babel. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengulik teks Kejadian pasal 11 ayat 1-9 dengan judul Mangkraknya Mega Proyek Menara Babel, kita ditolong oleh narasumber yang setia sampai sekarang menolong kita mengulik beberapa teks. Untuk teks episode kali ini Kejadian 11 ayat 1-9, saya mau menyapa Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi, salam jumpa para pemirsa. Ya, Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan episode kali ini ya Pak, menolong kita semua nih, sahabat dimanapun berada, merefleksikan bersama teks Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Episode apa boleh buat? Tapi selain relevansi, kita akan melihat ya teks-teksnya, lalu kemudian latar belakang ya dari teks ini. Ini penting sekali untuk membuka wawasan kita juga. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau selalu ingat bahwa kami dalam hidup beriman harus terus bertumbuh dan berkembang dalam segala perkara. Dalam pemahaman kami terhadap isi kitab suci kami, dalam upaya kami untuk mengaktualisasi dan merelevansikan pesan-pesan Tuhan untuk hidup kami masa kini. Kami berterima kasih karena Engkau memakai media Ngulik Alkitab menjadi salah satu upaya untuk memberikan kepada kami wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam dari teks-teks Alkitab itu. Berkatilah kami, berkatilah acara ini dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Sabda yang sejati. Amin. Amin. Baiklah, saya akan membaca Kejadian pasal 11 ayat 1-9 dan para sahabat juga dapat membaca teks ini dari tempat masing-masing. Diberi judul, perikop ini diberi judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik Bapak Pendeta, Kejadian 11 ayat 1-9 untuk bagian pertama di segmen ini, saya mau mengajukan pertanyaan. Bapak Pendeta dapat menolong saya, menolong kita semua.
melihat latar belakang, ya, melihat latar belakang dari kisah Menara Babel. Sesungguhnya apa sih yang pada saat itu terjadi? Apa yang mereka alami pada saat itu ketika mereka punya rencana mendirikan Menara Babel ini? Saya senang sekali Bu Santi dan para pemirsa. Pada segmen sebelumnya, entah segmen keberapa saya nggak ingat, saya mesti mengulik kisah Nuh. Ya. Apa namanya? Ya. Air bah. Sama. Jadi kita masih berada pada konteks yang sama. Jadi dari penyelidikan ilmiah, teks-teks kejadian bagian pertama itu banyak sekali mengambil tempat yang kita suka mengatakannya sebagai kawasan Babilonia. Jadi rupanya memang perkembangan teks-teks itu ada di sana. Jadi periode kapan umat Allah berkenaan dengan Babel? Ya, periode pembuangan. Periode pembuangan itu sejak Yoyakim dibuang tahun 605 jatuh sampai tahun 539 ketika Raja Kores Persia itu mengalahkan Belsyazar dan mengeluarkan dekret yang terkenal dengan dekret Kores, memperkenankan semua orang yang dibuang ke Babel kembali ke tanah air. Saya menyebutnya sebagai periode yang krusial, tetapi dari sisi iman kepada Tuhan itu menjadi blessing in disguise. Memang betul bahwa umat Allah kehilangan semua kebanggaan. Pride hilang ketika dua kerajaan Israel Utara dan Yehuda runtuh. Kerajaan Daud habis, kejayaan Salomo dilupakan, kota Yerusalem hancur, bait Allah yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya juga rata dengan tanah. Tidak ada kebanggaan apapun juga. Bangsa yang begitu besar, punya kebanggaan yang tinggi sebagai umat Allah, sekarang harus menjadi orang jajahan dan jarahan. Tapi memang kita mesti sadar bahwa yang dibawa ke pembuangan tidak seluruh rakyat, tetapi orang Babel pintar sekali, cerdik sekali. Yang diangkat itu kelompok elit masyarakat. Dan kelompok elit masyarakat kalau kita baca di 2 Raja-Raja 24 ayat 14 sampai 16, itu para bangsawan, keluarga raja, para pangeran, para ahli apa yang dibawa. Dan 2 Raja-Raja 24 tadi mengatakan spesifik, yang ditinggal itu orang-orang yang melarat. Saya baca ya Pastor, ya. Boleh. 2 Raja-Raja 24 ayat 14 sampai 16 ini menarik ini. Ia membawa seluruh penduduk Yerusalem ke pembuangan, semua pembesar dan semua pejuang yang gagah perkasa, sebanyak 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang melarat dari antara rakyat negeri. Ia membawa Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Ia juga membawa ibunda raja, istri-istri raja, pembesar-pembesar istananya, dan para pemimpin negeri sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, sebanyak 7.000 orang, para tukang dan pandai besi, sebanyak 1.000 orang, semuanya pejuang yang tangguh berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Ya. Jadi proses pelemahan. Betul. Pelemahan negara. Betul. Caranya begitu. Elitnya yang diangkat. Nanti kita bisa melihat itu ketika kita membaca kisah Daniel. Ya. Kisah Daniel memang terjadi menggambarkan tahun-tahun 165 sebelum Masehi, tetapi cerita Daniel sendiri itu cerita dari zaman pembuangan. Dan kita melihat dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 5 bahwa yang dibawa ke pembuangan itu kalau orang modern mengatakan sebuah brain drain. Brain drain itu orang-orang yang intelektual, yang cerdik,
cendekia itulah yang dibawa. Ya. Orang-orang yang mediocre, orang-orang yang kurang berpendidikan, tidak punya berpengaruh besar, ditinggal aja. Ditinggal aja. Boleh mau dibaca? Ya, Daniel 1 ayat 3 sampai 5. 5. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Jadi kita lihat di sana orang yang dibawa itu orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi, terpilih sekali, dan 4 diantaranya adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang hebat tadi. Jadi yang ditinggal memang rakyat kebanyakan. Tadi disebut orang melarat yang tidak punya potensi apa-apa. Dan caranya lagi si penjajah itu kemudian mendatangkan bangsa-bangsa lain. Babel kan bukan hanya menjarah Yehuda, Israel Utara, tapi juga Syria, Mesir. Lalu orang Syria, orang Mesir ditaruh di situ. Terjadilah perkawinan antara orang-orang pendatang dengan orang-orang asli yang kelas bawah itu tadinya. Jadilah orang Samaria. Orang Samaria itu kira-kira seperti saya, saudara. Saya orang keturunan Tionghoa. Tapi kalau saya pergi ke Cina sana, lalu orang Cina mengajak saya berbicara pakai bahasa Mandarin, saya cuma tersenyum saja. Karena nggak tahu apa-apa. Cina separuh. Kalau dirunut ke atas, barangkali 5-6 generasi di atas saya, orang tua kami itu punya darah Jawa. Jadi kalau dalam terminologi orang Tionghoa, saya itu Jiaosen, Babah, untuk membedakannya dengan orang yang asli dari daratan Cina, yang biasanya digambarkan matanya sipit, ininya gini, lalu punya jenggot dan totok. Ya, orang Samaria persis. Jadi orang Batak menyebut saya orang Cina, orang Jawa menyebut saya orang Cina, tapi orang Cina sendiri bilang kamu bukan Cina. Jadi saya orang apa ini? Nah, orang Samaria begitu. Karena dianggap itu, tidak murni. Ketika mereka mau, orang-orang yang pulang ini mau membangun bait suci, mereka dianggap najis. Mereka nggak boleh ikut. Esra, Nehemia menolak keikutsertaan orang-orang Samaria kan, membangun tembok, membangun bait suci. Yang murni itu mereka yang pulang dari pembuangan. Tapi pembuangan itu sendiri memang menjadi satu situasi yang blessing in disguise-nya itu misalnya justru di sanalah struktur-struktur keagamaan yang lebih rasional muncul. Torah yang tadinya berdasarkan ingatan-ingatan saja di pembuangan itu kemudian dijadikan tertulis, dikompilasi, dikumpulkan, dikolek, lalu diedit, lalu muncullah kelompok masyarakat elit yang namanya para rabi. Mereka mengkompilasi, mereka menafsirkan Taurat, mereka kemudian membuat aturan-aturan Taurat itu jadi detail, yang seperti kita lihat di Perjanjian Baru ya. Hukum yang berhenti pada hari Sabat cuma 1 kalimat harus menjadi 215 item oleh satu rabi. Jadi blessing in disguise buat orang-orang Israel ini. Lalu kalau ditanya lagi apa lagi yang mereka dapat? Sampai sekarang orang mengatakan
orang Yahudi itu pebisnis yang menguasai dunia. Padahal di Alkitab kita kenalnya orang Yahudi itu ya peternak, Betul. orang agraris, petani. Di mana mereka belajar berbisnis? Jawabnya di Babel. Mereka berkembang, dan berkembang. Karena itu meskipun dikatakan bangsa itu pulang semua, ketika Kores memperkenankan orang-orang buangan kembali ke tanah air, sebagian besar nggak mau pulang. Sudah hidup dengan nyaman, dengan status sosial yang tinggi, dapat ya memang yang ke sana kan orang-orang terpilih semua ya. Jadi kalau ditanya apakah mereka sengsara, jawabnya enggak. Nah, dalam kondisi semacam itulah menurut saya cerita Nuh, air bah, dan cerita Babel itu menjadi semacam hasil refleksi mereka ya. Lihatlah, Babel begitu hebat, semua bisa ditaklukkan. Tapi tahun 540 habis, tidak berdaya. Dan kita ingat cerita Daniel, meneh tekel Farsin itu. Sudah dihitung lalu hancur. Menara itu sudah tinggi sekali ternyata. Jadi apa pelajarannya untuk orang Israel? Daud boleh jadi raja yang hebat. Salomo boleh jadi raja yang diidamkan sampai sekarang ya. Tapi mereka melihat, mereka pun. Jadi menurut saya, entah cerita air bah Nuh, menurut apa cerita kita sekarang, Menara Babel, itu mau mengatakan lihatlah, orang tidak bisa menepuk dada dan mengatakan sekarang aku punya kekuasaan tanpa batas. Dan cerita itu pelajaran itu disampaikan melalui cerita yang ironis. Nanti ironisnya kita bahas. Baik, menarik ini, Pak Sam. Kita akan lihat kisah ironisnya ini seperti apa ya, pembangunan mega proyek Menara Babel ini di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 11 ayat 1-9 dengan judul Mangkraknya Mega Proyek Menara Babel dengan narasumber Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini makin menarik ya. Jadi Bapak Pendeta di segmen pertama sudah menjelaskan ya dengan lengkap latar belakang konteksnya.
dari kisah pasal 11 ayat 1, dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, kita lanjut. Ada ironi di ujung segmen pertama, Pak Sam tadi sudah mengatakan. Namun ada ironi dari menara yang sedemikian megah yang hendak mereka bangun, yang sudah mereka hitung dengan orang-orang cendekia yang memang sudah dididik begitu ya. Ada ironi. Ironinya seperti apa nih? Kita melihat di ayat 1 sampai ayat 3 ya. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Ini di ayat 1 sampai ayat 3 dideskripsikan ya sedikit konteks pada saat itu, dan ini menarik ya. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ini jenis apa yang mereka pakai, material apa yang mereka pakai? Ya, jadi jangan kita pakai cara pikir sekarang ya. Sekarang kalau kita lihat gedung-gedung bertingkat di Jakarta sudah nggak pakai batu bata lagi. Kita lihat orang membangun gedung bertingkat itu hanya dalam hitungan bulan. Betul. Tapi hampir tidak pakai bata, sudah kaca semua, dan jadi memang ini mau melambangkan sebuah perkembangan teknologi sebetulnya. Mulanya orang kalau membangun cuman dari tanah liat murni, barangkali dibentuk begitu, tapi ditumpuk-tumpuk saja begitu. Tetapi sekarang tidak ada bahan yang murni, bahan itu diolah dulu. Jadi batu bata, rasanya kalau saudara pergi ke daerah Kebumen yang namanya Seruweng, itu terkenal dengan batu bata dan genteng yang masih tradisional sekali. Karena tanah liat yang kemudian sudah diolah begitu rupa, jadi bagus sekali, harganya mahal sekali. Rasanya kalau kita pergi ke gedung-gedung tua, kita lihat batu bata yang gede-gede, yang masih bagus sampai sekarang. Ini terusannya dari Menara Babel barangkali, dibawa kemana-mana. Tapi yang penting yang mau dikatakan kepada kita, ada kemajuan teknologi, ada perkembangan teknologi, ada produk baru. Ketika tanah liat itu mendapatkan nilai tambahnya melalui sebuah proses yang kita sebut sebagai teknologi itu, menjadi olah, menjadi batu bata, dan kemudian tentu bisa membuat lebih kuat, lebih indah, mau dibangun seperti apa bisa lebih rapi. Jadi yang menarik di sini kan tidak ada komentar tentang perkembangan teknologi itu sendiri ya. Jadi kesannya ya wajar, itu memang sesuatu yang natural, yang alami, dan kalau orang mau modern ya harus berkembang juga dari sisi teknologi. Nah, rupanya si pencerita tadi tidak memasalahkan proses produksi tadi, tetapi ketika hasil teknologi, perkembangan teknologi itu dipakai untuk satu proyek, maka yang dilihat oleh penulis Alkitab itu adalah motif, niat, dan target. Untuk apa sih orang membangun gedung, bangunan yang menaranya tingginya dikatakan sampai ke langit. Dan Tuhan seperti mengiyakan gitu loh. Jadi ketika mereka sudah merancang begitu rupa, bikin kalkulasi, dan proyek itu sudah mulai jalan, Tuhan mengatakan mulai sekarang tidak ada yang mereka ambisi itu yang tidak akan tercapai. Tuhan yang mengatakan itu ya. Jadi dia sudah melihat ke depan bahwa manusia ini sekarang akan menjadi begitu hebatnya. Tidak ada yang mereka mau bikin yang tidak akan bisa dibuat. Semua akan jadi. Sebuah proyek mercusuar.
mari kita cari nama. Dah di ayat Nah, 4 ya. itu, Marilah kita mencari nama. Targetnya, mari kita cari nama. Membangun gedung dengan menara tinggi, barangkali no problem juga ya. Meskipun sampai ke langit itu sudah hiperbol dan superlatif ya. Jadi nanti saya mengatakan sampai ke langit itu lebih banyak menjadi sebuah metafora. Sebuah kiasan untuk mengatakan itu. Sebab dari penggalian wilayah di sana, di wilayah sekitar Turki, ada ditemukan bekas-bekas yang bangunan yang namanya sigurat. Sigurat itu rumah luas berlantai 7 dan paling atas katanya sekitar 100 meteran itu ruang paling atas itu seperti mesbah untuk dewa mereka. Jadi kalau mau pertemuan dengan dewa mereka, ya tempat itulah sigurat ditambah dengan namanya sigurat Sumeria, sigurat Babel itu. Jadi yang dipersoalkan rupanya motif ya. Yang dipersoalkan itu target dan niat hati. Dan rasanya itu yang membuat Tuhan kemudian bergurau, dan Tuhan itu kalau bergurau juga serius. Tuhan itu kalau bergurau, orang kamu boleh mengatakan kami punya teknologi. Kami mau membangun bangunan yang menaranya tinggi sampai ke langit. Gurauan yang pertama itu si pencerita mengatakan Tuhan bilang sama makhluk-makhluk sorgawi ini, itu manusia sedang apa sih? Lalu saya bayangkan matanya sama begini, sama jauh sekali. Lagi ngapain sih? Padahal ini ditulis sedang membangun menara tingginya sampai ke langit. Tetapi yang di langit Perlu turun juga. harus turun. Artinya tetap aja ya. Jarak yang Betul. tinggi sekali sampai Betul. mari kita turun. Sudah turun, begitu mulai lihat, kita kurang lagi, lihat lagi ke bawah. Jadi itu ironi yang pertama, yang besar sekali, yang mega proyek bagi Tuhan. Tidak ada artinya, terlalu kecil sampai Tuhan secara antropomorfis mengatakan kudu turun, lihat supaya lebih jelas. Tuhan masih belum punya telezoom gitu ya, zoom yang telelens yang bisa lihat. Mau kayak apa sih? Kira-kira begitu loh. Sekarang kan enggak tinggal kirim drone saja misalnya ya, atau satelit, foto satelit. Tapi zaman itu kan Tuhan juga tidak punya drone. Jadi dia masih turun ke bawah. Yang besar dari manusia itu masih sangat kecil. Aku lalu tiba-tiba ingat perumpamaan talenta itu. 5 talenta besar sekali. 2 talenta besar sekali. Waktu yang dapat 5 talenta bilang, ini dapat untung 5 talenta jadi 10. Si tuan pemilik talenta itu mengatakan, baiklah kamu, sejahteralah kamu. Hai hamba yang baik dan setia. Kamu sudah setia kepada perkara yang kecil. 5 talenta boleh besar di hadapan manusia. Tapi yang 2 talenta juga kecil. Meskipun nilainya besar. Nah itu guyonannya Tuhan serius sekali. Dia turun. Kemudian lebih gila lagi. Cuman satu yang dilakukan Tuhan. Mengacaukan bahasa. Ada mainan kata dalam bahasa Ibrani. Balal itu mengacaukan. Jadi Babel dimainkan begitu rupa, disamakan dengan Balal. Babel itu kekacauan. Dan itu yang terjadi ya. Dan begitu bahasa kacau sampai sekarang masih akibatnya. PBB itu kalau sudah
persidangan mau merumuskan satu resolusi, diskusi supaya 1-2 kalimat dalam semua bahasa pengertiannya sama, itu bisa makan waktu berhari-hari. Karena apa? Karena bahasa yang Betul. berbeda. Persis. Ya. Jadi cara Tuhan keren ya. Serius. Tapi ya Karena ada kunci juga di ayat 1. Kala itu ya masih satu bahasa dan satu logat ya. Dan cara Tuhan tidak perlu harus bikin runtuh seperti apa ya, kacau balokan saja begitu ya. Apa yang menjadi kebanggaan mereka, bahasa mereka, logat mereka. Dari situ mereka sudah langsung tidak saling mengerti, tidak pemirsa saling paham. bisa membayangkan ya kalau pemirsa punya satu proyek rumah atau apa, lalu karyawan yang membangun itu bahasanya beda-beda. Tidak saling ngerti. Yang satu Cina, satu Arab, dan hanya tahu bahasa mereka sendiri. Ayo rumah segede apapun pasti tidak akan jadi ya. Katanya kita mesti punya satu visi dan satu misi. Ya. Untuk menyatukan apa yang saya mengerti dan apa yang Anda mengerti, itu kan butuh titik temu. Nah, sekarang itu dikacau balaukan sehingga mereka tidak saling mengerti ngomong apa satu dengan yang lain, boro-boro mau membangun. Jadi saya mengatakan Tuhan tidak seperti cerita tumit Achilles. Achillesnya sudah pakai topeng, pakai tameng, ada pengawal, lalu batu kerikil yang kena di tumit itu yang enggak ketahuan. Kalau ini enggak. Ini langsung ke pusatnya. Pusatnya sederhana, bahasa. Dialek yang membuat mereka bisa merasa bisa bersatu, solid, kuat, dikacaukan. Ya kalau pakai istilah penjajah divide et impera ini ya. Iya. Dipecahkan begitu rupa dan selesai. Selesai. Dan jangan bukan selesai, kita pakai tema kita. Oh iya, maka mangkraklah mega proyek itu. Menara itu. Selesai. Jadi Tuhan mengatakan jangan main-mainlah sama aku. Kamu bukan apa-apa. Kalau aku mau. Tadi itu gambarkan ya, emang bahasa antropomorfis, tapi ini menarik sekali. Mereka berupaya untuk mendirikan sampai ke langit. Lalu Tuhan bilang pada makhluk surgawi, oh ya kita turun ya, mau lihat gitu, kayak apa sih? Diceritakan turunnya 2 kali loh di cerita kita itu. Pertama lihat turun, oh ya betul. Lalu masih turun lagi, karena turun yang pertama tuh masih lihat begini. Turun yang kedua sudah, oh begini ya. Lalu diputuskanlah. Ya. Buat mereka itu sesuatu yang sangat besar, buat Tuhan itu kecil kali. Kecil, tidak tapi ada jangan artinya. biarkan yang kecil itu membuat mereka menjadi angkuh. Maka mereka harus sadar mereka kecil sesungguhnya. Bukan apa-apa Bukan juga apa-apa juga. No one, mereka bukan someone, tapi bukan hanya no one, tapi juga mereka kalau something jadi Nothing. Jadi, bayangin itu proyek begitu besar tiba-tiba habis dan konon ada bekas satu sigurat. Lalu Alexander Agung itu mau merenovasi, mau membangunnya lagi. Tapi sebelum itu terjadi Alexander Agung mati. iya. Rupanya memang Menara Babel nasibnya begitu tuh. Betul, menjadi balal kacau. Balal. Ya. Dan apa relevansinya buat hidup kita tentang mangkraknya mega proyek Menara Babel ini? Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengar pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat
pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Mengulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 diberi judul Mangkraknya Mega Proyek Menara Babel. Kita memasuki segmen ketiga bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Baik Bapak Pendeta, apa relevansinya nih buat hidup kita tentang mangkraknya mega proyek Menara Babel ini, yang buat mereka itu wah udah keren sekali, udah hebat, tapi di mata Tuhan kecil, Bukan apa-apa. bukan apa-apa malah. Rasanya itu kecenderungan sepanjang zaman ya, bahwa orang mau membangun sesuatu yang ambisius menurut obsesinya, dan yang paling penting sebetulnya mulai dengan niat. Niatnya apa? Niatnya cari nama. Niatnya supaya orang segan, orang ditakuti, orang disebut selalu ya. Tapi menurut saya baik sekali bahwa umat Allah di pembuangan itu juga bisa berefleksi. Baik untuk Babel yang menjarah mereka maupun untuk diri mereka sendiri. Menggunakan kisah Menara Babel yang pernik-perniknya banyak sekali, tetapi intinya sama ya. Itu mau menunjukkan arogansi, itu mau menunjukkan overthinking. Kalau saya baru akhir-akhir ini dengar orang mengatakan overthinking, mungkin juga overestimate. Wow, overestimate, betul. Self overestimate tinggi sekali. Saya sudah tidak ada lagi yang bisa ngalahin. Mungkin kalau kita pakai Kejadian 3, si ular itu mengatakan, kamu nggak boleh makan buah itu, sebab Allah tahu kalau kamu makan, kamu menjadi seperti Allah. Tujuannya itu menjadi seperti Allah. Persis. Dan itu yang diteruskan di Menara Babel. Itu yang dibidik. Dan Tuhan juga mengatakan, mulai sekarang tidak ada yang tidak terlaksana. Semua yang mereka mau bisa terlaksana. Jadi, belajar dari Babel misalnya, hebat sekali, tetapi masa pembuangan yang sekitar 80 tahunan itu cukup buat mereka melihat bahwa betapa hebat pun Imperium Babel ada batasnya. Dan Yesaya 45 mengatakan, aku memegang Kores dengan tangan kananku. Dengan tangan kananku aku memegang Kores menjadi Mesias. Menjadi utusanku untuk apa? Menjatuhkan Babel. Kores yang tadinya dipandang sebelah mata, dipakai oleh Tuhan. Babel habis. Edik Kores, dekret Kores memperkenankan bukan hanya orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain kembali ke. Nah, rasanya ini jadi buat mereka juga bahan introspeksi ya. Hasil sebuah refleksi. Jangan congkak, jangan sombong. Jangan terlalu bangga dengan kejayaan Daud. Jangan terlalu bangga dengan Salomo. Bahkan jangan terlalu bangga dengan bait suci. Para nabi bilang begitu kan.
Kalau mereka yakin selama ada bait suci dan semua perangkatnya, lalu kami aman. Betul. Bikin apa saja tidak ada masalah. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menghancurkan rumah yang atasnya namaku diserukan. Yang kamu andalkan itu. Jadi tidak bisa. Kalau yang dari Tuhan dipakai untuk arogansi, dipakai untuk kesombongan, dipakai untuk kebesaran diri, kebanggaan atau yang kelewat batas, cinta diri yang kelewat, dengan mudah Tuhan menghabisinya. Bait suci dihancurkan, selesai sudah. Iya, harga dirinya juga langsung. Tuhan bisa nyuruh orang Babel habis. Betapa tidak enaknya umat Allah yang mengatakan, Allahku itu Allah Sebaot, Allah Panglima Perang. Ini kami itu orang-orang yang terlindung dari Yahweh yang Maha Kuasa, tapi harus habis. Tapi itu juga di kitab Kejadian, kita melihat pertobatan orang Israel, mengakui bahwa bangsa-bangsa lain itu juga diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu barang yang susah sekali. Kami inilah umat Allah, yang lain bukan. Tapi Kejadian 1 mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Arogansi yang pertama. Yang kedua, Bu Santi dan para pemirsa, kita hidup di zaman di mana ada jargon yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu sepanjang zaman tidak bisa dihentikan. Kalau teknologi itu sudah berkembang terus, akan terus berkembang dalam intensitas yang makin cepat. Dan orang tidak bisa menghindar. Orang hanya bisa hidup dengan model teknologi yang begitu. Pakai temanya judul filmnya James Bond. Live or let die. Jadi kalau kamu mau hidup ya ikutlah. Kalau enggak ya kamu. Saya mendengar di kalangan orang Kristen ini ada para motivator yang mengatakan, kalau kamu mengakui bahwa sukses kamu, bahwa kaya kamu karena Tuhan, itu berkat dari Tuhan, maka berkat itu seperti bola salju yang bergulung-gulung, makin lama makin cepat, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tidak bisa dihentikan. Lalu orang hidup dengan ambisi yang terus menerus. Saya tidak berani mengatakan Tuhan yang menghentikannya. Sebab berhentinya nanti kalau sudah masuk ICU. Di rumah sakit yang paling hebat sekalipun. Seorang teman mengatakan, aku nyesel Sam, karena aku sudah menghabiskan hidup. Aku jadi kaya karena tapi sudah stroke begitu. Saya cuma ngomong, ya kamu beruntung lah. Kalau masuknya dari depan, keluarnya masih dari depan. Ironis adalah kalau kamu masuk dari depan, keluar dari belakang. Meskipun kamu nanti naik mobil yang ditulis Go to Heaven. Mobilnya. Apa tidak boleh kita mengatakan tuan dari teknologi memang Tuhan. Tapi Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk berinovasi, berkreasi, melakukan pengembangan teknologi untuk mengatakan kalau begitu baik ketika teknologi itu sudah menjadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berarti penting tadi ya, Pak Sam tadi sebetulnya sudah menyampaikan di segmen 1 apa 2 itu. Tentang motif ya. Ini kan menarik sini.
biarlah nama kita ya. Mereka ingin tuh nama mereka itu jadi apa ya? Jadi terkenal. Lalu kemudian lewat karya mereka. Kita tahu kita punya limit. Manusia punya limit. Tapi manusia ingin mengabadikan namanya itu lewat karya-karya. Namun justru yang menjadi problem adalah karya apa yang akan kita legasikan. Kita mau dikenangnya sebagai apa? Mungkin begitu Kak Pak Sam ya. Jadi yang rasanya yang kedua, yang berikut adalah kalau begitu perlu juga kita berpikir tentang etika. Iya, persis, betul. Dan bukankah itu krisis kita sekarang? Yes, betul. Bahwa ketika Etika. teknologi informasi begitu berkembang, IT, Betul. AI, ChatGPT itu sudah ada. Apakah profesor itu meneliti sendiri? Atau dengan perangkat teknologi yang begitu canggih lalu demi apa? Demi dipanggil profesor. Tidak salah lah orang ingin jadi profesor, tetapi di situ kemudian masalah etika muncul ya. Iya, Apa pantas saya menyandang betul. gelar itu? Dan berbagai teknologi, temuan-temuan yang katanya ini solusi dari keterbatasan manusia, tapi seringkali yang terjadi bukan solusi. Malah ada mudarat-mudarat lain yang bahkan kita menentang apa yang menjadi ya memang really kodrat ya, mau bilang apa begitu, dengan alasan manusia terbatas, lalu kemudian manusia menciptakan teknologi karya di mana batas manusia itu udah makin nggak ada batas begitu. Jadi berarti segala sesuatu kayak boleh tanpa batas, terus jadi sama sekali nggak ada pagernya begitu ya. Jadi memang agak sulit ya, karena etika itu kan hampir nggak punya Itu power kan ya. Artinya tidak punya senjata, tidak punya perangkat untuk virus atau untuk menghancurkan. Enggak. Etika itu mulai dari hati, mulai dari iman. betul. Ada rasa begitu ya. Jadi wisdom juga penting jadinya ya. Kalau saya suka mengatakan untuk orang Indonesia sekarang, mbok wes gitu loh. Cukup. Ngono ya aja ngono, ning aja ngono itu orang. Saya suka sekali itu idiom orang Jawa itu. Itu susah sekali di bahasa Indonesia kan. Gitu ya gitu, tapi mbok jangan Gitu-gitu amat gitu. Jangan gitu-gitu amat gitu. Jadi kalau orang Jawa ngomong enak sekali. Ngono ya ngono, ning mbok aja ngono. Ya. Cukup. Terus istilah yang penting sekali, ojo dume. Ya. Jangan takabur. Zaman iki zaman edan, sing ora edan ora keduman. Kata Jayabaya. Tapi luwih becik wong sing eling lan waspada. Masih bagus orang yang ingat dan waspada. Ya. Tuhan, ini cerita Menara Babel menarik sekali. Kalau kita tarik relevansinya untuk kita sekarang ya. Iya. Kita sudah memegang teknologi di mana-mana. Betul. Satu smartphone kita saja sudah. Iya. Tapi apa yang terjadi dengan Indonesia dengan judi daring itu? Dan orang yang terlibat bukan cuma orang yang butuh duit, enggak. Betul. Anak sekolah sudah bisa. Jadi kalau Betul. kita punya game, lalu ada di situ iming-iming, kamu sudah punya sekian puluh juta untuk begitu kita masuk, Iya. nggak Dan bisa keluar bukankah banyak juga suatu yang ketika kita tidak tahu batas akan itu ya, justru itu menjadi bencana juga yang akan menyerang diri kita sendiri. Menyerang gitu. balik. Menyerang balik kita sendiri. Jadi semua dimudahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Menarik itu. jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan ditambah-tambahin lagi dengan judi online. Jangan ditambahin lagi dengan
pinjol, jangan ditambahin lagi dengan kartu kredit. Dan manusia perlu juga untuk slow down. Slow down, betul. Itu istilah yang saya mau pakai. Stop tidak mungkin dan memang tidak bisa ya. Tapi slow down bisa. Slow down itu perlunya apa? Saya berpikir ini masih bermanfaat atau tidak. Betul. Yang saya Ini masih lakukan membangun karya atau tidak. yang kita bilang ciptaan atau inovasi ini masih bermanfaat tidak? Jadi betul, utilitas kemudian jadi penting. Kebermanfaatan buat siapa sebetulnya? Iya, buat kita semua. Harus ya. Jadi bukan hanya untuk mereka yang punya modal, para investor, Ya. tapi juga untuk rakyat biasa. Untuk pribadi kita itu, tadi saya cerita, teman saya itu baru 59, udah sukses luar biasa. Karena stroke, Tuhan kasih stroke aja udah, Tuhan yang ngasih bukan stroke itu. Ya itu tadi, kamarnya di VVIP-nya Pertamina. Waktu itu. VVIP itu kan semua ada luar negeri semua. Eskas, buah, luar negeri semua. Itu yang makan siapa? Ya makan pendeta yang datang ya. Ini daripada sudah dibayar, bawa pulang aja. Iya, iya. Di VVIP, pasien itu makan dikasih menu. Boleh pilih. Tapi gimana mau pilih menu kalau hidung ada selangnya, ada sininya, ada infusnya, ngomong aja susah. Aku saya harus diterjemahkan oleh istrinya. Ya tadi saya bilang itu, kowe sik bejo lho. Lek kowe mlebune saka ngarep, metune saka ngarep. Kamu masih beruntung kalau masuk dari depan, keluarnya dari depan. Artinya sembuh. Meskipun sudah tidak bisa balik sempurna. Yang nyesek itu kan kamu masih masuk dari depan, duitmu habis, keluarnya dari belakang. Istimewa memang. Mobilnya 3 duduk 1 tidur. Tapi ya faktanya tetap kan. Kemana-mana pakai uing, semua minggir. Tapi faktanya Dan tetap ditulis habis. mobilnya itu go to heaven. Tapi sampainya di Pluit sana. Tapi faktanya ya dia menerima, ya memang tidak berdaya kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik Apa boleh buat? dengan waktu yang demikian cepat singkat ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan Senang ketika sekali, ya senang sekali sebab itu juga mendorong saya untuk merefresh lagi ya. Lihat lagi nilai-nilai apa yang buat saya sendiri juga. Buat kita pendeta-pendeta persis, juga. betul. Sangat penting. Jangan bikin menara Babel lah. Dan ketika tayangan ini memberkati sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik. Orang Babel, Engkau gagalkan mendirikan mega proyek Menara Babel dengan mengacaukan bahasa. Tapi Engkau mengasihi kami. Dan Engkau menggunakan pelbagai bahasa itu bukan untuk menghukum kami. Tapi justru dengan bahasa yang beragam itu, kami mendengar Injil melalui bahasa yang kami pahami. Ya Allah Roh Kudus, karuniai kami hikmat dan kesungguhan hati untuk belajar tidak melakukan apa yang keliru dan salah yang sudah dilakukan oleh para pelaku yang adalah orang-orang pintar, orang Babel. Ketika mereka mendirikan bangunan besar dengan menara yang menurut mereka tingginya sampai ke
ke langit. Karena motif ingin cari nama, berikan kepada kami kebijaksanaan dan kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika ketika kami melakukan apa-apa yang kami bisa melakukannya, apa-apa yang kami kuasa untuk membuatnya. Supaya kami tidak takabur, supaya kami tetap mempertimbangkan Tuhan, dan bukan hanya menyebut nama Tuhan semena-mena, tetapi sungguh-sungguh mempertimbangkan Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran melalui kisah kegagalan mega proyek Menara Babel bagi kami. Berikan hikmat supaya kami bisa melakukan proyek-proyek Tuhan dengan baik dan setia, sebab kami tahu itu yang pasti akan berhasil. Kalau proyek itu adalah proyek Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin.